Kami dari grup Happy. Oh, Happy itu dari bahasa Inggris, bahagia, mesra, masjid raya. Bolehkah sholat syuruk secara berjamaah? Nama waktunya syuruk, pakai kop. Nama sholatnya isyraq, pakai kop. Kalau pakai kop, Pak Ustaz, isyraq syirik artinya. Nama waktunya syuruk. Jam berapa syuruknya Pak Ustaz? Tanyalah ke Google. Ini ada jam. Imsak 4.08, subuh 4.18, syuruk 5.34. Sekarang sudah jam 6, berarti boleh sholat sunat isyraq. Nama waktunya syuruk, nama sholatnya isyraq. Syaratnya 3. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Matahari sudah terbit. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Iftitah, Fatihah, ayat. Ayatnya Pak Ustaz? Ya, ayat yang biasa, kulhu. Ayat wadduha bagus, ayat panjang bagus, wasyamsi bagus, alam nasrah bagus, terserah. Faqra ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang mudah bagimu. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tegak lagi, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, salam. Maka pahalanya kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadisnya hadis hasan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, maka tidak diragukan, tidak ada ikhtilaf antar ulama. Bagaimana kalau dilaksanakan berjamaah bersama-sama? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Salat sunat terbagi 2. Ada yang dilaksanakan berjamaah, ada yang dilaksanakan sendiri. Di antara salat yang dilaksanakan berjamaah, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat istisqa minta hujan, salat kusuf gerhana matahari, salat khusuf gerhana bulan. Ini dilaksanakan berjamaah. Ada salat yang sendirian, salat duha, salat tahajud. Idza fu'ila dzalika ahyanan, kalau dilaksanakan sekali-sekali, jaza, hukumnya boleh. Makanya kadang kita dapat undangan, hadiri salat sunat duha berjamaah, salat sunat tasbih berjamaah, zikir akbar berjamaah, bersama-sama. Biasanya dilaksanakan sekali-sekali, boleh. Kalau di tempat kami biasanya itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Musim-musim pilkada biasanya sekali-sekali. Atau guru mau ngajar santrinya, anak-anak santri, pagi ini kita sholat duha bersama, sholat sunat isyraq bersama. Sekali-sekali boleh. Tapi kalau terus-menerus dikhawatirkan masuk ke dalam bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apakah wajib ahli waris membayar hutang ahli keluarga yang telah meninggal dunia, sedangkan yang telah meninggal dunia itu ada meninggalkan harta? Silakan. Min ba'di wasiyatin. Kalau ada orang meninggal dunia, pertama keluarkan wasiat. Wasiat yang dikeluarkan hanya 1/3 harta. Jadi kalau harta dia ada 1 juta, maka keluarkanlah 1/3 wasiat. Selepas itu, min ba'di wasiyatin yusi biha audain, keluarkan hutang. Keluarkan wasiat, lepas keluar wasiat, bayarkan hutang. Membayar hutang orang meninggal dunia wajib diambil dari tirkah. Tirkah artinya harta yang ditinggalkan. Adapun seorang anak tidak wajib membayarkan hutang ibu bapanya dari harta dia sendiri. Saya ulang sekali lagi. Seorang anak tidak wajib mengeluarkan harta dia sendiri untuk membayarkan hutang piutang ibu bapanya. Setelah orang tua meninggal, keluarkan wasiat 1/3, bakinya dibayarkan untuk membayarkan hutang. Kalau hutangnya masih ada lagi, maka anak pilihannya 2. Kalau dia ingin membayarkan, itu tatawwu namanya, sukarela, bukan perbuatan wajib. Jadi orang yang ada piutang pun tak boleh menuntut. Kamu sudah, ayah kamu sudah meninggal, kamu mesti bayar. Dia tak ada kewajiban.
Sebab hanya wajib diambil dari tirkah, dari harta warisannya. Tapi kalau anak ini mau berbakti kepada orang tua, nah dia nak buat baik, dia jual tanahnya, dia jual keretanya, dia nak bayarkan hutang orang tuanya, maka itu terhitung sebagai sedekah, perbuatan baik, tidak salah. Maka ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, adalah ayat tentang hutang piutang. Kenapa? Sebab orang yang kena hutang piutang, walaupun dia mati syahid, maka dia tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang nanti menghadap Allah sembahyangnya banyak. Wa zakatin, zakat, infak, sedekah, wakafnya banyak. Wa hajjin, haji umrahnya banyak. Tapi karena dia akala mala hadza, makan harta orang dengan cara batil, haram, salah satunya tak membayar hutang, maka amal dia tadi akan diambil oleh orang yang dia aniaya, yang dia zalim. Selepas amalnya habis, tapi masih banyak juga orang yang dia makan hartanya, ukhidat khotayakum, diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turihat finnar, jadi masukkan dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena khamar, bukan karena judi, bukan karena syirik. Dia masuk neraka karena menzolimi, makan harta orang dengan cara batil. Atib mata'amak, jaga makananmu, takun mustajabat dakwah, maka doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Mudah-mudahan kita sebelum mati, kita sempat diberikan Allah kesempatan membayar segala hutang piutang. Selepas itu kita menghadap Allah dalam keadaan baik, insyaAllah. Wallahu a'lam. Doa untuk orang tua yang sudah meninggal apa Pak Ustaz? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa 'adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Saya belum hafal Pak Ustaz yang edisi pendek. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini namanya doa minimalis. Saya enggak hafal juga Pak Ustaz yang lebih pendek. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak hafal juga Pak Ustaz. Mati aja lah. Pakai bahasa Indonesia aja. Sebagaimana ibuku membesarkan aku, merawat aku, menyayangi aku, melindungi aku, maka lindungilah dia di alam kuburnya ya Allah. Ampunkanlah silap salahnya ya Allah. Saya masih doa pakai bahasa Indonesia. Walaupun saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan, Arab, tiga-tiganya, tapi saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ke Jakarta, aku mau ke Bogor, jangan sampai pilotnya ngantuk, jangan sampai kami kecelakaan. Yang mau ku sampaikan ini ayat-ayat-Mu ya Allah. Yang mau ku jumpai ini adalah umat Nabi Muhammad. Izinkan aku sebagai pelayan umat Nabi Muhammad. Izinkan aku mencintai umat Nabi Muhammad. Tanamkan rasa kasih sayang di antara kami. Kalau ada orang-orang baik, buat cintanya semakin besar kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang membenci umat Nabi Muhammad, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Yang nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau kebetulan doanya di masjid, jangan kuat-kuat, nanti kedengaran kawan saya. Ya Allah, aku ingin nikah dengan dia. Siapa? Iya, kalau kebetulan di masjid dalam hati. Kegiatan sehari-hari saya jualan dari jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Setiap selesai jualan saya mengerjakan sholat sunat taubat. Habis jam 4, jam 5 azan subuh di Riau, berarti 1 jam dia kosong, dia sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat witir. Kurang ini, sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Dilanjutkan zikir menunggu waktu sholat.
Zikirnya istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Apakah sholat yang saya kerjakan itu sah Ustaz? Sedangkan saya tak ada tidur sama sekali. Pendapat yang pertama, kalau ada tidurnya namanya tahajud, kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Pendapat yang kedua, makna tahajud adalah sholat yang dilaksanakan dari isya sampai subuh. Habis azan isya, sebelum azan subuh, sholat yang kau laksanakan itu masuk kategori tahajud. Dua gendangnya. Kalau tak tahajud adalah qiyamul lail. Jangan berhenti, terus laksanakan. Bagus. Dia kerjanya jam 5 sore sampai jam 4 subuh, masih sempat sholat, sempat zikir, habis subuh baru tidur. Hari Rabu habis subuh tetap ngaji, habis sholat sunat isyraq tidur. Tapi jangan pula zuhur asar jamak takhir. Nanti zuhur tetap bangun, tidur jam 7, habis sarapan 8, 9, 10, 11, 12, 1, setengah 1 sholat zuhur berjamaah. Habis itu makan siang, tidur lagi jam 2, jam 3, jam 4 berangkat ke tempat jualan jam 5. Walaupun kualitas tidur siang dengan tidur malam tak sama, mudah-mudahan sehat. Kalau jualannya pinggir jalan, pakai jaket supaya jangan masuk angin, pakai masker karena udara malam. Di rumah saya ada ayam datang, tak tahu entah punya siapa. Sudah ditanya ke tetangga sekitar, orang-orang kampung, tak ada yang merasa itu ayam dia. Saking lamanya ayam itu di rumah saya, ayam tersebut sudah beranak pula. Apakah boleh ayam tersebut saya beli dengan cara uangnya saya letakkan di masjid? Atau bagaimana Pak Ustadz? Kalau saya lewat di jalan, dapat saya cincin, jam, duit pada hari ini tanggal 8 September, maka ditunggu selama setahun. Setelah diumumkan tak ada pemiliknya, maka dia luqatah. Jadi selama setahun itu berdoa, ya Allah jangan datang pemiliknya ini. Pas tanggal 5 September 2024 pemiliknya datang, berarti itu milik dia. Kalau tidak berarti milik kita. Jangan ambil. Jadi tak bisa jual beli. Jual beli kalau buat ibu buat, bayar di masjid tidak sah. Kenapa? Karena jual beli mesti ada ijab qabul antara penjual dan ini tak jelas tak punya siapa. Kaitannya dengan perkataan Imam Malik, beliau pernah bertanya kepada seorang pemuda Quraisy, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Beliau belajar adab 16 tahun, belajar ilmu 4 tahun. Pertanyaan saya, kenapa belajar adab jauh lebih lama dibandingkan belajar ilmu? Adakah kitab khusus membahas kaitannya dengan adab? Misal kita belajar wudhu, kemudian ada kitab membahas tentang adab. Dan wudhu, kita belajar fikih solat, kemudian ada membahas adab. Kitab adab yang paling hebat di dunia adalah kitab Ihya Ulumuddin, 4 jilid, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah. Tak ada kitab adab yang lebih hebat lagi daripada itu. Makanya ada 3. Akidah kita Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikih kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf kita Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau belum bisa bahasa Arab, cari terjemahnya. Kenapa adab lebih tinggi? Karena semua tujuan ibadah adalah adab. Salat, inna salata tanha anil fahsya, adab. Kalau salatmu benar, betul, kau selamat dari fahsya dan mungkar. Mungkar, judi, khamar. Fahsya, perbuatan yang terkait dengan seksual. Puasa, puasa tujuannya adalah adab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut kepada Allah, adab. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan rafas, jangan jahat seksual. Wala fusuk, jangan jahat secara non seksual. Wala jidal, jangan jahat lidah kasar, cakap, sumpah serapah, caci maki. Semuanya adab, adab, adab. Iman, Islam, puncaknya adalah ihsan.
Datang Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tusamura wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tapi ada puncaknya lagi, ihsan. Apa itu ihsan? Adab. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah seakan-akan kau tengok Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat Allah, rasakanlah bahwa engkau dilihat oleh Allah. Merasa dilihat Allah adalah puncaknya ihsan. Itu adalah adab. Adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya lebih suka orang yang ilmunya biasa-biasa saja beradab daripada orang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis tapi kurang ajar. Kalau cerita masalah ilmu, yang paling tinggi ilmunya adalah iblis. Iblis lebih tinggi daripada malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu selevel dengan malaikat. Malaikat pun berguru kepada dia saking tingginya. Tapi ketika disuruh bersujud pada Adam melawan Allah, kena di pasal adab. Iblis tidak pernah syirik. Mana ada pernah cerita iblis syirik? Siapa yang mau menggoda iblis? Iblis digoda setan. Mana mempan? Anak buah dia semua. Iblis itu kena pasalnya di adab, melawan perintah Allah, tak mau bersujud kepada Adam. Ditanya Allah, ma mana'aka alla tasjuda li Adama iz amartuk? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, I am better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Kenanya di adab. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak, lalu dia katakan aku lebih mulia dari dia, berarti dia titisan iblis. Mudah-mudahan kita semuanya berilmu dan beradab insyaallah. Anak-anak kita semuanya baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya insyaallah. Suami-suami yang tadi yang malas-malas, yang marah-marah, insyaallah berubah menjadi suami yang soleh-soleh semua. Suami yang sholatnya di masjid, suami yang soleh. Suami yang sholatnya di rumah, suami solehah. Ini sering terjadi kepada saya. Bagaimana sikap kita terhadap tamu yang ketika masuk waktu sholat masih asik ngobrol, padahal biasanya kita sholat ke masjid, tapi mau ditinggal segan pula, mau diajak pun juga segan, karena dia lebih tua dan lebih berilmu. Kalau dia lebih tua, itulah kesempatan kita. Pak, bapak kan tak lama lagi mati pak. Ayo kita sholat, udah azan tuh pak. Tak mungkinlah kami ngomong gitu Pak Ustaz, sakitlah hati dia. Ini kan direkam ini. Kalian potong nanti. Pura-pura apa buat nada panggil. Bapak kan udah tua pak. Astagfirullah. Siapa pula nyetel handphone? Pokoknya kalau antum khawatir disalahkan orang, salahkan aja saya. Ini ceramah Ustaz Somad. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Jadi, ya omongkan aja. Kalau udah azan pula, apalah muazzin ni azan-azan pula dia. Mengganggu kita aja. Ayo kita datangi dia. Ayo kita hamuk muazzin tuh. Supaya berhenti dia azan nih. Datang ke masjid, segera datang ke masjid. Habis itu dia merajuk pulang, tak apa-apa, banyak tamu lain lagi. Karena dia lebih tua dan dia lebih berilmu. Misalnya dia ustadz. Ustadz apa itu? Seharusnya dialah yang mengajak. Mungkin ustadz tua sih mengajak orang, tak pernah dia kena ajak. Itulah kesempatan antum ngajak. Ustadz, sholat berjamaah ya ustadz. Ustadz kan sering ngajak orang kan ustadz. Mestinya ustadz ngajak saya. Masa saya pula ngajak ustadz? Dalam hatinya dia marah. Tapi nanti pas jam 2 malam dia berpikir, betul juga kata. Karena egonya dia mendiamkan antum. Dia tersinggung. Ya tak apa-apa. Tak peduli kita sama orang. Yang penting Allah tak marah sama kita. Bagaimana untuk membuat amalan sesuatu amalan itu secara berterusan istiqamah? Ya Rasulullah kasih saya satu pesan. Kalau saya amalkan pesan ini, saya tak perlu tanya pada orang lain.
Ausini wa aujiz. Kasih saya pesan tapi pendek, jangan panjang-panjang. Kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, selepas itu istiqamahlah. Maka kata para ulama tasawuf, wali-wali Allah, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kalau ada orang punya karamah, boleh terbang di atas awan, syaitan pun bisa. Syaitan pun boleh. Kalau ada orang boleh berjalan di atas air, iblis pun boleh. Satu yang tak boleh mereka lakukan, yaitu istiqamah. Jadi kalau kita sudah dibagi istiqamah, itulah nikmat yang besar. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan mengirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Membisikkan dalam hatinya, alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Penyakit manusia dua, takut, sedih, sedih, takut. Apa beza takut dengan sedih? Takut masa hadapan, sedih masa lampau. Kita hidup sekarang, masa lampau sedih, masa hadapan takut. Maka orang yang istiqamah Allah bagi, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Selepas itu Allah bagi kebahagiaan, kegembiraan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syarat untuk istiqamah yang pertama, mesti bertaubat. Tidak mungkin orang istiqamah kalau tidak bertaubat. Selepas bertaubat, berjamaah, jangan sendirian. Berjamaah di masjid, berjamaah berkawan-kawan dengan orang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang baik-baik. Pertama, taubat. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, insyaallah istiqamah. Yang keempat, husnul khatimah. Kenapa orang tak husnul khatimah? Karena tidak istiqamah. Kenapa tidak istiqamah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tak berjamaah? Karena tidak hijrah. Sahabat dengan Nabi hijrah. Kita tak hijrah lagi. La hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah, tak ada lagi hijrah. Yang ada adalah taubat nasuha. Setelah bertaubat, jangan sendirian. Man syadda finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Alaikum bil jamaah. Hendaklah berjamaah. Kalau sudah berjamaah, insyaallah istiqamah. Kalau sudah istiqamah, insyaallah husnul khatimah. Jadi jamaah ini mesti kita jaga. Jumpa sepekan sekali, jumpa dalam majlis mengaji, jumpa baca yasin, jumpa tahlil, jumpa maulid Nabi, jumpa sehari 5 kali, jumpa subuh, jumpa zuhur, jumpa asar, jumpa maghrib, jumpa isya. Hari Jumat jumpa lagi tahlil yasin, jumpa tazkirah, jumpa majlis maulid. Maka itu semua membuat kita istiqamah insyaallah. Apa hukum skincare? Skin artinya kulit, skin. Care artinya peduli. Skincare peduli kepada kulit. Orang yang punya perhatian. Sekarang bahasa kitanya perawatan. Maka dalam Islam kita disuruh untuk menjaga. Kulit ini adalah ciptaan Allah. Mesti kita jaga. Kenapa kamu jaga? Kenapa kamu pakai skincare? Kata suaminya marah. Ini untuk menjaga hatimu, Bang. Supaya jangan sampai berlabuh ke lain hati. Jadi kalau seorang istri merawat tubuhnya, merawat rambutnya untuk suaminya, maka itu baik. Tapi sekarang banyak perempuan itu bersolek merawat dirinya bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Kalau di rumahnya sama di kantor beda. Kalau mau berangkat kerja, dia seperti bidadari turun dari langit. Tapi setelah pulang seperti mak lampir. Dan ini tidak ada di Makassar. Ini ada di planet Mars. Di Makassar semuanya baik-baik, solihah-solihah. Jadi kalau ada suaminya minta kepada istrinya, istriku, supaya aku betah di rumah, aku ingin rambutmu dibuat gerabang seperti sarang tawon. Aku ingin melihat kau putih bersih seperti bidadari. Boleh apa tak boleh? Boleh, selama tidak menggunakan barang-barang yang haram. Yang tidak boleh itu adalah tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, bersolek-solek jahiliyah untuk orang lain. Saya disuruh almarhumah mak saya ngantar undangan. Pergi kau antar undangan ini ke sana. Ya lama, saya antar undangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atuh. Ada ibu-ibu buka. Ini ada undangan kiriman dari mak saya. Ya. Terus saya pulang. Udah kau antar undangan tadi? Udah mak.
ketemu sama ibu itu. Enggak ada dia di rumah. Terus siapa? Enggak tahu, ada perempuan buka pintu, saya titip sama dia. Ayalah. Ada ibu itu tadi di rumah, dia nerima undangan itu. Mak tahu dari mana? Dia bilang dia nerima, katanya jumpa. Enggak. Iya jumpa. Enggak. Saya heran. Rupanya mukanya berubah. Ustadz juga berubah. Kemarin kami lihat waktu di YouTube beda. Sekarang lebih putih, lebih muda. Itu bukan, saya nggak ada pakai perawatan. Itu memang handphonenya perlu diganti. Beda waktu Ustaz Somad ceramah di Masjid Raudhatul Muflihin. Di Raudhatul Muflihin ini wajah saya cerah. Kenapa? Lampunya banyak. Kadang di beberapa masjid itu lampunya cuma 3, itu maka wajah saya nampak hitam. Raudhatul Muflihin, lihatlah lampunya, Masya Allah, menyala luar biasa. Berapalah iuran listrik masjid ini? Mudah-mudahan yang berwakaf terang benderang kuburnya, insya Allah. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu bukan haram. Hukum asal skincare mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau barangnya haram. Mohon maaf ya Bu, ini ada produk skincare dari Jepang dan Korea. Ini sangat bisa memutihkan kulit. Belum dipakai udah putih. Saking mahalnya. Baru disebut harganya, ibu tuh langsung pucat. Apa? Langsung putih. Dan ini terbuat dari lemak babi. Nggak apa-apa, babi, anjing nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh, haram. Walaupun tidak dimakan, karena untuk kulit nggak boleh. Tapi kalau dia bilang ini terbuat dari nabati, tanam-tanaman, boleh asalnya. Ada yang haram, asalnya halal, tapi penggunaannya menjadi haram. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Nah, itu tidak boleh. La'anallah, 5 yang dilaknat Allah. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahul washiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mencabut ini. Apa namanya ini? Alis, dicabut, digunting, dibakar, hilang. Pas mau pergi undangan, dibuang kiri, dibuang kanan, tengok di kaca, macam hantu. Dia sendiri pun takut. Kawan sudah nelpon boleh. Kapan kita berangkat? Ini undangan, aku sudah sampai depan rumahmu. Waduh, gimana ini? Untung ada spidol suami. Spidol langsung pakai kiri, pakai kanan. Tidak apa-apa. Berangkat sampai di tempat undangan, makanannya pedas, cabenya banyak. Waduh, panas, AC-nya mati, meleleh. Rupanya pakai spidol whiteboard. Ambil tisu, panas ya, iya. Orang senyum, dia pun senyum. Saya tahu udah berserak-serak. Ya, boleh. Wal mutafallijat mengotak-atik gigi dipotong, macam-macam. Wah, ini tidak boleh. Dulu pakai kawat duri itu pagar, sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin hijau kawatnya, hari Selasa merah, hari Jumat pink. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah lil husni, hanya untuk mencantik-cantik. Kalau merubah dari yang tidak layak menjadi layak, boleh. Nauzubillah, mohon maaf. Misalnya tumbuh gigi kurang layak, sehingga kalau dia senyum, tamu 3 minggu nggak bisa tidur. Lalu kata dokter, ini bisa dipakai. Merubah yang tidak normal menjadi normal, yang tidak layak menjadi layak, boleh. Tapi yang sudah layak di otak-atik, maka ini perlu ke panti jompo, ke panti asuhan, ke tempat orang fakir miskin, supaya duit yang mubazir ini dipakai untuk beli beras, menyekolahkan anak yatim, lebih bermanfaat lagi untuk umat. Mudah-mudahan kita tidak sibuk untuk sesuatu yang tidak penting. Kita memikirkan investasi akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa boleh berakikah 1 ekor sapi dengan alasan 5 orang pesertanya? Menurut Syekh Said Sabiq dalam fikih sunnah, akikah tidak boleh selain kambing, mesti kambing.
Lalu kalau ada orang membuat anak 2 laki-laki 2 orang, anak laki-laki 2 orang berarti berapa kambing? 4. Anak perempuan 3 orang berarti berapa? 7. Dibuatnya kurban seekor sapi, berkongsi 2 anak laki-laki 3 anak perempuan. Antum punya anak laki-laki, antum punya anak laki-laki, antum punya anak perempuan, berkongsi kalian menyembelih 1 lembu. Menurut fikih sunnah Said Sabiq tak sah, karena kalian mesti 1 kambing yang mesti. Menurut mazhab Syafi'i dalam Hasyiah Al-Jamal sah. Nah, itu perbedaan. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz, 1 sapi untuk 2 anak atau 7 anak perempuan, atau 3 anak laki-laki 1 anak perempuan, menurut mazhab Syafi'i sah. Menurut Hanafi tidak. Di mana letak ikhtilafnya? Karena mazhab Syafi'i memakai qiyas. Kalau dalam kurban bisa, maka dalam akikah pun bisa. Yang menolak dalam masalah ini dia tidak pakai qiyas. Oh, kalau begitu Hanafi tak pakai qiyas? Pakai, tapi dalam masalah ini dia tidak pakai qiyas. Quran, hadis, ijma',